Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Erlangga. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi B, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cuaca dan iklim. Teman-teman, apa ya yang dimaksud dengan cuaca dan iklim? Cuaca. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi pada waktu yang relatif sempit atau pendek. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Sedangkan iklim adalah keadaan rata-rata cuaca yang terjadi pada daerah yang sangat luas dan dihitung selama beberapa puluh tahun lamanya. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut klimatologi. Di Indonesia sendiri, ada sebuah lembaga yang mengamati cuaca dan iklim, yaitu BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selanjutnya yaitu unsur-unsur cuaca dan iklim, di mana unsur-unsur ini mempengaruhi terjadinya cuaca dan iklim. Langsung saja ke unsur yang pertama. Cahaya matahari. Matahari memancarkan sinarnya ke setiap arah dan bumi mengelilinginya menerima sinar matahari. Proses penyinaran matahari pada bumi disebut proses insolasi. Sebagai akibat dari proses insolasi, maka akan terjadi pemanasan di permukaan bumi yang disebut radiasi. Radiasi inilah yang menjadi sumber pemanas utama bumi. Banyak sedikitnya penyinaran matahari yang sampai ke bumi dipengaruhi oleh letak geografi suatu daerah. Suhu udara atau temperatur adalah suhu panas atau dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Pemanasan udara diperoleh melalui dua proses, yaitu pemanasan langsung yang terdiri dari absorpsi, refleksi, dan difusi, dan pemanasan tidak langsung yang terdiri dari konduksi, konveksi, dan difusi. Selanjutnya yaitu tekanan udara. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu, dan tekanan udara di setiap tempat tidak sama karena dipengaruhi perbedaan ketinggian tempat. Lebih tinggi tempat, tekanan udara semakin rendah. Hal ini dikarenakan kerapatan udara makin rendah. Tekanan udara bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebaran tekanan udara vertikal dan sebaran tekanan udara horizontal. Kelembaban udara merupakan jumlah kandungan uap air yang ada dalam udara atau yang biasa disebut sebagai tingkat kebasahan udara. Kelembaban udara bisa berubah-ubah tergantung pada pemanasan yang terjadi. Semakin tinggi suhu di suatu kawasan, maka semakin tinggi kelembaban udara di kawasan tersebut. Karena udara yang mengalami pemanasan merenggang dan terisi oleh uap air, kelembaban udara berpengaruh bagi proses pengendapan air dalam udara yang biasa berbentuk melalui awan, kabut, serta hujan. Kelembaban udara terbagi menjadi tiga, yaitu kelembaban spesifik, kelembaban absolut, serta kelembaban relatif. Angin merupakan gerakan udara yang disebabkan karena faktor adanya perbedaan suhu pada suatu wilayah. Faktor yang mempengaruhi kecepatan angin yaitu gradien barometer, relief permukaan bumi, ketinggian tempat, letak lintang, serta panjangnya siang dan malam. Berikut ini adalah jenis-jenis angin. Angin darat yaitu angin yang berhembus dari darat ke laut dan biasanya terjadi pada malam hari. Selanjutnya yaitu ada angin laut, di mana angin laut ini berhembus dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari.
Angin muson barat terjadi pada bulan Oktober sampai April dari bumi bagian utara atau Asia menuju arah selatan atau Australia, di mana angin muson barat ini membawa curah hujan dan sehingga di Indonesia terjadi musim hujan. Begitupun angin muson timur terjadi pada April hingga Oktober dari arah Australia menuju Asia, bersifat kering, uap air sedikit dan panas sehingga terjadi musim kemarau. Angin lembah yaitu angin yang bertiup dari lembah menuju gunung, di mana terjadi pada siang hari, sedangkan angin gunung yaitu bertiup dari gunung turun ke lembah dan terjadi pada malam hari. Angin fon yaitu angin yang jatuh yang bersifat panas dan kering. Selain itu juga ada angin pasat, angin antipasat, angin siklon, dan angin antisiklon. Itulah macam-macam angin. Unsur yang selanjutnya yaitu awan. Awan merupakan titik-titik air yang berkumpul yang melayang-layang di udara. Nah, awan sendiri memiliki beberapa macam, yaitu ada awan menengah kurang dari 2000 meter. Awan menengah ini terdiri dari stratocumulus, yaitu awan yang bergumpal-gumpal, tebal dan luas. Ada nimbostratus, yaitu luas dan sebagian berwujud hujan. Ada stratus, yaitu awan yang bentuknya berlapis-lapis seperti kabut yang tipis dan rendah. Selanjutnya awan menengah yaitu 2000 sampai 6000 meter. Terdiri dari altocumulus yaitu warnanya putih seperti gumpalan kapas dan tebal. Ada altostratus yaitu berlapis-lapis seperti pita berwarna kelabu dan tebal. Selanjutnya awan tinggi yaitu 6000 sampai 9000 meter. Terdiri dari cirrus yaitu berwarna putih tipis mengkilat mengandung kristal es. Ada cirrocumulus, gumpalan-gumpalannya kecil seperti sisik ikan. Ada cirrostratus yaitu berwarna putih merata seperti tabir. Dan ada awan naik yaitu 500 sampai 1500 meter yang terdiri dari cumulus yaitu awan bergumpal-gumpal dengan dasar rata serta cumulonimbus, awan yang bergumpal sebagian dalam bentuk hujan dan penyebab angin ribut. Unsur yang terakhir yaitu hujan. Hujan merupakan jatuhnya butiran-butiran air dalam bentuk cair atau padat menuju ke bumi. Perbedaan curah hujan disebabkan bentuk muka bumi atau topografi dan luas wilayahnya. Macam-macam hujan yaitu ada yang pertama hujan genital yaitu uap air naik secara vertikal dan berada di daerah khatulistiwa. Selanjutnya hujan orografis atau hujan gunung yaitu udara yang basah melewati pegunungan mengalami pendinginan dan jatuh menjadi hujan di lereng pegunungan. Ada hujan frontal atau depresi, yaitu pertemuan massa udara panas dan massa udara dingin. Selanjutnya ada hujan musiman, yaitu terjadi karena pengaruh angin muson barat. Dan yang terakhir yaitu hujan siklon yang terjadi karena pengaruh angin siklon. Nah, tadi kita sudah mengenal unsur-unsur cuaca dan iklim. Selanjutnya kita akan meranjak ke materi selanjutnya yaitu jenis-jenis cuaca dan iklim. Berikut jenis cuaca diantaranya yang pertama adalah cuaca cerah merupakan suatu keadaan yang mana matahari bersinar jernih serta udara tidak begitu panas. Selanjutnya cuaca berawan. Ini merupakan suatu keadaan yang mana terdapat sejumlah awan yang bergerombol sehingga sinar matahari tidak terlalu panas. Cuaca sejuk, suatu keadaan yang mana humiditas udara cukup tinggi, angin bertiup cepat serta suhu udara rendah. Dan yang selanjutnya yaitu cuaca berangin, suatu keadaan di mana angin bergerak dengan cukup kuat sehingga dapat menggerakkan benda-benda ringan. Cuaca hujan merupakan suatu keadaan yang mana titik-titik air yang berada di atas langit
berubah menjadi tetesan air. Jenis iklim yang pertama yaitu iklim matahari, di mana iklim matahari ini berdasarkan garis lintang suatu wilayah. Wah, kita berada di iklim tropis, di mana memiliki suhu dan curah hujan yang sangat tinggi. Sekarang kita berada di iklim subtropis, di mana tekanan udaranya selalu tinggi dan kering, serta memiliki karakteristik bahwa ketika suhunya panas tidak terlalu panas dan ketika dingin tidak terlalu dingin. Sekarang kita berada di iklim sedang. Iklim sedang ini memiliki 4 musim, yaitu panas, gugur, dingin, serta musim semi. Wah, dingin banget. Teman-teman, ada yang tahu gak ini di mana? Hah, benar, di kutub. Kutub ini memiliki suhu udara yang sangat dingin. Iklim kedua berdasarkan iklim Junghun. Iklim ketiga yaitu iklim Skymet and Ferguson. Yang keempat yaitu iklim Koppen. Dan yang terakhir yaitu iklim Pisces. Fungsi cuaca dan iklim bagi kehidupan mulai dari bidang pertanian, bidang transportasi, pariwisata, bidang industri, serta bidang sosial dan budaya.